Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, seperti yang kita tahu nih, peran Sarada ke depannya itu pasti akan sangatlah krusial di era 2 Blue Vortex ini. Sejak awal sebelum kisah 2 Blue Vortex dimulai, cerita memang diakhiri dengan sempurna di mana Mangekyou Sharingan sang putri Uchiha itu bangkit di era Paradox Omnipotence. Kami pikir Mangekyou itu bisa berevolusi lagi di era sekarang ini. Kenapa? Karena setelah proses latihan 3 tahunan itu, ia ditinggalkan ayahnya karena melindungi Boruto. Dia notabene hanya bersama dengan Sakura ibunya untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, dengan belajar cara menyimpan cadangan cakra dan teknik Sozo Seisei itu, kemungkinan Sarada malah akan menampilkan untuk pertama kali perubahan paling menarik Mangekyou Sharingan evolusi baru dengan gabungan kekuatan Sakura. Kita harus ingat bahwa pada dasarnya jika seorang Uchiha membangkitkan Mangekyou, kekuatan tertinggi namun sulit dibangkitkan adalah Susanoo. Bagaimana dengan Sarada sendiri yang mana ia lahir dari seorang ayah yang punya 2 dojutsu awalnya, Eternal Mangekyou Sharingan serta Tomoe Rinnegan itu. Bukan kata mustahil jika Sarada akan sespesial itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita tahu bahwa sekarang ini di fase 2 Blue Vortex, nama seperti Mitsuki, Boruto, dan Kawaki itu telah mendapatkan power up-nya. Kita bisa membayangkan seperti apa hal baru juga terjadi kepada Sarada. Bukannya tak mungkin karena dia dilihat dari background manapun potensinya akan terbuka lebar kan? Hipotesa ini menuntut kita melihat data sejarah masa lalu dan juga kejadian relevan era sekarang ini. Setelah ego Jubi sudah mulai bangkit dan naluri mereka itu tumbuh. Kalian ingat bahwa Sarada ini memang belum memperlihatkan hasil latihan dan perkembangannya selama 3 tahunan ini kan. Dia adalah putri dari seorang legenda Uchiha dan ibunya adalah ninja medis dengan kekuatan Byakugan seperti Tsunade. Tentu dong, buah dari hasil itu adalah orang luar biasa nantinya dengan potensi yang menjanjikan. Sensei pasti tak akan melupakan Sarada dan peran besarnya di fase 2 Blue Vortex ini. Apalagi sejak awal dialah orang yang paling keras menentang Shikamaru Nara sebagai kaki ke-8 nih, dan meyakinkan Boruto atas hak-haknya itu yang direnggut secara paksa. Memang sekarang ini entah kembalinya Boruto ke desa dan mengeluarkan beberapa kemampuan spesialnya seperti Uzuiko dan Hiraisin itu, hal serupa terjadi dengan rekannya Mitsuki yang sudah mampu kemudian sempurna dalam kemampuan legendarisnya. Bagaimana dengan anggota tim 7 lainnya ini yakni Sarada? Ya, sekarang ini hal paling relevan musuh yang dianggap sangat kuat dan membantu potensi Sarada dalam bukan limiter kemampuan ini adalah Hidari, teman-teman. Ego Jubi yang mirip sekali dengan Sasuke ini. Nah, kenapa hipotesisnya seperti itu? Gini, pada dasarnya Ego Jubi itu memang terbilang sesuatu yang spesial dan Uchiha sendiri sudah spesial sejak awal. Latar belakang itu ada dalam catatan sejarah masa lalu bahwa di dunia ini ada beberapa Uchiha yang bisa membangkitkan kekuatan khusus dari Daojutsu merahnya itu. Ingat ya, sebelum time skip, kehebohan yang terjadi itu adalah Sarada membangkitkan Mangekyou Sharingan matahari loh. Bukan main, memang dia langsung memberi perintah Sasuke ayahnya, lindungi Boruto apapun yang terjadi papa. Itulah momen yang menariknya. Seperti yang kita tahu, para leluhurnya seperti Madara Uchiha dan Uchiha-Uchiha lain telah memberikan contoh Sharingannya itu bisa berubah ke Mangekyou Sharingan dan bisa berubah lagi ke Polar Rinnegan. Itu adalah sebuah fakta bahwa di masa itu leluhurnya lagi Indra dan Kaguya bisa memperlihatkan nenek moyang Dewi Kelinci tersebut membangkitkan Rinne Sharingan. Bukan main kan kala itu. Hal itu dikarenakan dia memakan Shinju dan mengorbankan cakra dari orang di bumi sendiri, dimana dia harus bersatu dengan Jubi itu sendiri, dan Sarada sepertinya tak akan melakukan seperti itu kepada Hidari hanya untuk membangkitkan dojutsu baru seperti Rinne Sharingan. Nah, rasanya agak terlalu jauh ya. Hal seperti itu pun juga pernah dilakukan oleh Madara. Tetapi jika berkaca dengan perkataan Itachi, jika Uchiha mampu kemudian Rinnegan itu lebih masuk akal lagi dan tak akan semengerikan Rinne Sharingan. Contohnya sendiri adalah ayahnya Uchiha Sasuke. Dia berhasil membangkitkan Tomoe Rinnegan karena cakra Rikudo Senin. Nah, bagaimana dengan Sarada nih? Kami rasa bisa saja Sarada membangkitkan evolusi baru dari Mangekyou Sharingannya ke Rinnegan. Tinggal momen seperti apa yang tepat, apakah ia mau juga nih? Karena faktanya loh nakama, ada beberapa Uchiha
saja yang mereka tak ingin memiliki Rinnegan meskipun mampu melakukannya. Tahu siapa dia? Ya, paman Sarada sendiri, Itachi. Dia pernah mengatakan jika dia itu bangga sebagai seorang Uchiha dan tak ingin kemampuan mata seperti itu. Baginya Sharingan Uchiha sudah cukup dan segalanya. Apakah Sarada akan seperti itu pula? Who knows. Yang jelas menurut kita evolusi paling dekat Sarada jika diharuskan bertarung dengan Ego Jubi Hidari yang punya kekuatan Sasuke sendiri versi full, kita mungkin bisa mempraduga jika Hidari sendiri akan mendorong Sarada mencapai batas kekuatannya itu dan melahirkan evolusi baru. Mangekyo Sharingan sendiri sebagai kuncinya nih, karena sampai sekarang pun belum diperlihatkan hasil dari kemampuan itu lebih jauh. Apakah sebuah genjutsu? Apakah teknik tingkat tinggi seperti Amaterasu? Ataukah teknik super langka yang susah dibangkitkan dan menghasilkan Susanoo baru? Ya apapun itu memang bakalan menarik. Karena di era Otsutsuki memang kita sendiri sepakat nih harus ada penyegaran sesosok humanoid Susanoo jenis baru untuk menghadapi kedikdayaan para Ego Jubi sendiri dan Otsutsuki. Sarada jelas berpotensi di sana nih. Menarik sih jika bisa sampai di sana. Nah, pola Mangekyo Sharingan Matahari memang menjadi perbincangan menarik kala itu. Ditambah lagi kala itu isunya itu bahwa ada sebuah scene The Last Movie kala itu yang memperlihatkan para orang-orang bulan yang membawa bendera matahari yang itu cukup identik dengan Mangekyo Sharingan Sarada. Apakah itu terhubung pada Dojutsu Sang Putri Uchiha tersebut? Who knows nih, karena sekarang pun era seperti bulan dan matahari itu akan ditampilkan lebih banyak lagi, dimana fenomena-fenomenanya akan menghasilkan sesuatu yang baru dan juga menarik. Di sini juga cukup rasional untuk menyebutkan bahwa Mangekyo Sharingan itu bisa saja akan digunakan dengan kemampuan yang Sarada dapati dari ibunya, ya teknik penyembuhan tanpa segel Sozo Seisei. Sarada itu berpotensi jelas akan mewarisi kemampuan itu, sosok ninja medis yang bisa bertarung di garis depan tanpa khawatir akan masalah yang pasti. Secara segi kemampuan bertarung dan skill, dia jelas lebih mumpuni dari Sakura di usianya sekarang ini kan. Jadi sangat wajar Sarada akan mendapatinya. Lalu sekarang bagaimana? Apakah dengan semua hipotesa kemampuan itu dia sudah siap menerjang Hidari saat itu? Harusnya sih sudah ya. Ditambah lagi ada seorang yang siap untuk membantunya, dan itu jelas Boruto. Dia memperlihatkan tekadnya untuk melindungi Sarada apapun yang terjadi. Nah kini giliran sang mata biru tersebut untuk melindungi putri dari gurunya seperti janjinya dahulu. Boruto akan menjadi tameng seorang Uchiha Sarada. Sepakat nakama? Nah jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa mungkinkah Sarada itu bangkitan evolusi baru Mangekyo Sharingannya setelah pertempuran dengan Hidari nanti. Thanks a lot nakama telah menonton video ini and will be come back again.